Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Opra. Oke bro, kali ini saya membahas sedikit tentang sensor yang ada di depan ini bro ya. Jadi sensornya ini nempel di gearbox bro. Jadi ini sensor switch atret atau sensor mundur. Nah, jadi biasanya ada orang yang bilang sensor mundur, ada juga yang bilang switch atret. Jadi seperti itu bro. Oke, jadi sebelum saya bahas lebih lanjut, di sini saya mau jelaskan dulu untuk fungsinya bro ya. Jadi fungsinya sendiri, sensor ini cuman dibuat untuk menyalakan lampu yang ada di belakang. Jadi ketika kita mundur, lampu mundur yang ada di belakang itu bro ya, dia menyala. Nah, jadi dia menyala itu dari sensor ini bro ya. Jadi sensor ini ngasih sinyal kalau dia sedang mundur, dan di belakang stop lamp sana itu dia nyala bro ya, lampunya ya. Jadi ada tanda ketika mundur lampunya menyala, itu dari switch atret ini. Kalau switch atret ini dia rusak atau lepas soketnya, otomatis lampu yang di belakang itu lampunya tidak menyala bro ya. Tapi mobil tetap bisa mundur tapi lampunya tidak menyala. Jadi seperti itu. Switch atret sendiri ini dia bisa rusak, bisa konslet bro ya. Jadi sering saya menjumpai kasus dari soket atret atau switch atret ini dia konslet bro. Nah, jadi banyak efek yang disebabkan ketika switch atret ini konslet bro. Jadi untuk efek-efeknya yang disebabkan dari switch atret ini rusak, itu yang pertama, lampu atret atau lampu belakang ketika kita oper gigi ke R atau ke mundur atau atret, dia tidak menyala. Jadi itu efek ketika sensor atret ini dia rusak. Selain itu, untuk efek yang kedua ada lagi bro ya. Yang kedua ini ketika kita oper gigi ke atret, ke mundur, itu dia sikringnya langsung putus bro. Nah, jadi ada sikring yang langsung putus ketika kita oper gigi ke atret atau gigi ke R atau mundur bro ya. Untuk sikringnya sendiri ada di dalam kabin, dia di balik laci. Kalau untuk mobil AE112 itu biasanya dia ada di balik laci koin sikringnya. Di situ ada sikring stop. Nah, itu ada sikring stop, ada sikring gaux bro ya. Nah, jadi untuk sikring gaux sendiri ini biasanya dia putus bro. Nah, jadi ketika sikring gaux ini putus terus, itu bisa disebabkan dari sensor atret ini yang rusak bro ya. Jadi biasanya dia putusnya ketika kita oper mundur, dia putus. Nah, jadi kita ganti sikring baru lagi, dia putus lagi. Itu bisa disebabkan dari soket atret, dari switch atret ini yang rusak bro. Efek yang ketiga ketika switch atret ini rusak, itu ketika kita oper gigi mundur, RPM-nya drop. Nah, ini nggak semua mengalami seperti ini bro ya. Cuman ada 1-2 mobil yang seperti ini. Jadi saya menemukan kasus kapan hari itu ada juga yang tanya ya. Jadi ketika kita oper gigi itu mundur, itu RPM-nya ngedrop bro ya. RPM-nya turun. Jadi kalau kita oper gigi ke normal atau maju, dia RPM-nya normal lagi. Jadi RPM ngedropnya ketika mundur saja bro ya. Itu juga bisa disebabkan dari switch atret ini yang konslet bro. Nah, jadi bro coba diganti switch atretnya. Ini diganti ya, diganti yang baru. Terus nanti dicoba dioper lagi mundur. Insya Allah itu ngedrop hilang bro ya. Jadi masalah konslet ini juga bisa disebabkan dari kabel yang nyatu atau kabel yang kebalik, atau bisa juga dari switch atretnya sendiri yang rusak. Untuk selanjutnya, efek yang keempat ketika sensor atret ini dia rusak, itu indikator aki menyala ketika kita oper gigi ke R atau mundur atau atret. Nah, jadi tiba-tiba indikator ini menyala ketika kita oper gigi ke R. Ketika kita balikan lagi ke netral atau ke gigi maju atau ke gigi 1, dia indikator akinya mati lagi bro ya. Jadi indikator aki menyala ketika kita oper gigi ke R saja bro ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk kasus yang kedua tadi itu kalau yang sikring putus. Jadi kalau sikring gaux itu tadi dia putus, itu dia bisa menyebabkan seperti power window mati. Terus untuk lampu-lampu indikator atau yang di panel-panel dia mati karena dia
Cycling gauge itu dia ke beberapa bagian. Jadi kalau dia putus, dia bisa berefek ke lain-lainnya juga, Bro ya. Jadi ke lain-lainnya, jadi dia ikut mati. Nah, jadi kalau Om Bro mengalami hal yang seperti itu, Om Bro cek yang pertama, kalau putusnya ketika atret, Om Bro ya, ketika mundur dan dia putus, Om Bro cek yang pertama itu di cycling atretnya dulu. Maaf, di switch atretnya dulu diperiksa, dicek. Kemudian Om Bro cek soket-soketnya, apakah itu kabelnya ada yang sobek atau ada yang nyatu. Kalau dipastikan soket-soket tadi aman, bagian dalamnya nggak kotor dan kabelnya bagus semua, jadi Om Bro cukup ganti switch atretnya saja, Om Bro. Jadi seperti itu ya. Oke Om Bro, jadi untuk efek yang disebabkan dari soket atau switch atret tadi ini kalau rusak ada 4 hal, Om Bro ya. Jadi ada 4 efek. Yang pertama tadi lampu mundurnya mati, yang kedua siklingnya putus, terus yang ketiga RPM bisa ngedrop, yang keempat indikator aki menyala. Cuman saya jelaskan lagi di sini, nggak semua itu mengalami seperti ini. Jadi bisa Om Bro mengalami salah satu saja. Contohnya seperti Om Bro mengalami RPM drop saja. Bisa juga Om Bro mengalami indikator aki menyala saja tapi nggak drop. Tapi untuk sikring nggak putus itu bisa. Bisa juga Om Bro mengalami yang putus saja tanpa menyala indikator aki ataupun drop. Jadi Om Bro bisa mengalami salah satunya. Jarang Om Bro mengalami ke semuanya. Jadi jarang Om Bro mengalami 4 efek tadi itu semuanya jadi satu di mobil Om Bro, itu jarang. Jadi biasanya mengalaminya itu cuma satu efek saja, entah itu yang indikator aki menyala atau RPM drop. Jadi cuma salah satu saja, Om Bro ya. Jadi nggak semuanya mengalami seperti itu. Oke, untuk letak sikring untuk letak switch atret sendiri dia ada di sini, Om Bro. Nah, ini posisinya saya buat lebih jauh dulu. Nah, itu ya. Delco box filter udara posisinya ada di bawah sana. Itu soketnya nancep di atas gearbox, ada kabelnya warna merah. Nah, itu switch atretnya. Jadi kalau Om Bro mengalami yang seperti itu, mau meriksa switch atret, Om Bro cari di bagian bawah box filter ini ya. Nah, di bawah box filter udara, nah itu di bawah sana. Nah, ini untuk mobil all new atau Grid Corolla, sama letaknya ada di situ, Om Bro. Oke, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.